Oke, terima kasih Dedeku. Saya lagi ya itunya Dedenya. Oke, selanjutnya untuk sesi yang paling terakhir saya coba untuk menjelaskan. Mohon maaf jika nanti pada pemaparannya kurang oke karena memang kita sama-sama masih belajar. Penjadwalan berubah sesuai kebutuhan. Perubahan itu harus dilakukan. Caranya gimana? Jadi ada beberapa yang dilakukan untuk seorang pengelola usaha ya, bahwa ada yang dinamakan dengan Finite Capacity Scheduling atau FCS. Penjadwalan jangka pendek yang artinya bahwa itu dimaksud adalah penjadwalan jangka pendek terkomputerisasi yang mengatasi kerugian dari sistem berbasis aturan dengan menyediakan komputasi interaktif grafis kepada pengguna. Selain memasukkan opsi aturan prioritas, banyak sistem saya coba selain memasukkan opsi aturan prioritas, banyak sistem FCS saat ini juga menggabungkan sistem pakar atau artificial intelligence atau teknik simulasi dan memungkinkan penjadwalan untuk menetapkan biaya ke berbagai opsi. Penjadwal memiliki fleksibilitas untuk menangani situasi apapun termasuk pesanan, tenaga kerja atau perubahan mesin. Kalau untuk yang saya tahu bahwa penjadwalan jenis itu tuh bisa untuk tahun 2021 ini bisa disupport oleh banyak perusahaan IT yang memberikan layanan penjualan sistemnya ke kita sebagai pengguna. Jadi bisa di custom sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Next. Nah, untuk selain penjadwalan tadi itu kan ada juga selain mesin kita juga menjadwalkan orang. Maksudnya menjadwalkan orang itu adalah lebih ke perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Itu kenapa lebih rumit dari menjadwalkan mesin kira-kira? Kita kasih 1 detik untuk berpikir ya. Oke, next. Next boleh Mbak Fabri. Mengapa menjadwalkan manusia itu lebih sulit? Karena manusia satu dengan yang lainnya itu memiliki kekompleksan yang berbeda mengenai masalah sosialnya, tingkat kelelahannya, senioritasnya, atau yang pura-pura pengen dianggap sebagai senioritas, dan status yang mempersulit penjadwalan. Kemudian juga ada peraturan di setiap negara yang berbeda, tetap di area yang berbeda, yang berkenaan dengan peraturan pertimbangan hukum seperti hukum upah dan jam kerja serta kontrak serikat yang membatasi jam kerja persib, minggu atau bulanan, membatasi keputusan penjadwalan. Oke, next. Ini untuk studi kasusnya ya. Tadi di pemaparan sebelumnya juga disebutkan oleh Pak Pri ya bahwa penjadwalan di rumah sakit itu berbeda dengan penjadwalan di usaha yang lain ya. Karena di rumah sakit itu bisa disebut sebagai contoh fasilitas layanan dan yang dapat menggunakan sistem penjadwalan yang kompleks. Rumah sakit jarang menggunakan sistem prioritas bengkel seperti yang datang pertama, yang diservis pertama. Tapi atau FCFS. Untuk rumah sakit dia menggunakan pelayanan berbasis dari gawat darurat ke gawat daruratan, tetapi mereka sering menggunakan FCS dalam kelas prioritas. Rumah sakit sering menjadwalkan produk atau seperti operasi di pabrik, mempertahankan kapasitas berlebih untuk memenuhi berbagai variasi permintaan. Next. Nah, ini juga studi kasus yang kedua, penjadwalan yang dilakukan manajemen perusahaan di waralaba Starbucks, yang mana dilakukan penjadwalan untuk para pekerja atau baristanya untuk dijadikan yang melakukan pelayanan itu berapa orang atau berapa jadwalnya bisa per minggu. Tapi penjadwalan itu mendapat koreksi dari berbagai pihak. Next. Jadi dari tadi yang Starbucks itu juga perusahaan mencoba untuk menetapkan jadwal yang tepat dan efisien yang membuat karyawan senang. Maksudnya ke arah sana, jadi dapat menghabiskan banyak waktu setiap bulan untuk mengembangkan jadwal karyawan. Misalkan karyawan yang rumahnya lebih jauh dari gerai itu bisa memperoleh jadwal pekerjaan yang lebih sedikit jam kerjanya daripada yang
dekat dengan gerai atau dicoba untuk dipindahkan schedule-nya ke gerai-gerai cabang Starbucks yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Next. Kemudian penjadwalan siklis atau cyclical schedule. Penjadwalan siklus berfokus pada pengembangan jadwal yang bervariasi atau tidak konsisten dengan jumlah pekerja minimum. Oke, next. Untuk kesimpulannya sendiri ada penjadwalan melibatkan waktu operasi untuk mencapai pergerakan unit yang efisien melalui suatu sistem. Jadi penjadwalan itu kembali lagi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan dari suatu produksi, akan tetapi tetap menjadi custom atau bisa dijadikan riset atau studi tergantung daripada core bisnis masing-masing dari suatu perusahaan itu. Demikian disampaikan. Terima kasih atas paparannya. Saya kembalikan lagi waktu kepada moderator ya. Silakan Bu Lena.